Oke, yuk kita bedah bulan yang satu ini, Ramadan. Kenapa sih bulan ini sering disebut sebagai kesempatan spiritual terbaik? Ini bukan cuma soal nahan lapar dan haus loh. Coba deh bayangin, ini tuh kayak sebuah sistem ilahi yang emang dirancang khusus buat keuntungan spiritual kita secara maksimal. Pernah kebayang nggak gimana kalau ada satu bulan aja dalam setahun yang bisa katakanlah menghapus semua kekurangan kita di masa lalu? Nah, itulah janji besar Ramadan. Sebuah kesempatan emas buat kita mengatur ulang neraca spiritual kita. Nah, untuk ngebahas ini lebih dalam, kita bakal bagi jadi 5 bagian ya. Pertama, soal kenapa Ramadan itu hadiah yang tak ternilai. Terus kita lihat soal pengganda ilahinya. Ketiga, gimana cara Ramadan bisa menghapus kekurangan kita. Keempat, beberapa aturan praktis soal puasa. Dan yang terakhir, berkah dari sholat tarawih. Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, bagian pertama, hadiah yang tak ternilai. Coba deh kita ubah sedikit cara pandang kita. Sering kan kita lihat Ramadan itu sebagai tantangan? Nah, gimana kalau kita lihat ini sebagai sebuah hadiah? Hadiah yang langka dan super berharga. Ini nih kuncinya. Ramadan itu disebut sebagai anugerah terbesar dari Allah, terutama untuk para pengikut Nabi Muhammad. Jadi, ini tuh sebuah kehormatan yang unik. Sebuah anugerah luar biasa yang diberikan khusus buat kita. Sebuah kesempatan yang harus banget kita syukuri. Nah, bagian kedua, pengganda ilahi. Disinilah letak keajaibannya teman-teman. Aturan main spiritual itu seolah-olah berubah selama Ramadan. Coba kita lihat deh sistem pahalanya. Perhitungan amal baik kita itu tiba-tiba aja dapat upgrade yang luar biasa banget. Jadi gini, ada 2 perubahan besar. Pertama, amalan yang sifatnya sunnah atau sukarela, di bulan Ramadan nilainya itu setara dengan amalan yang wajib, kebayangkan? Dan yang kedua, ini nih yang paling mind-blowing, setiap perbuatan wajib yang kita kerjakan, pahalanya tuh dilipat gandakan secara gila-gilaan. Dan angkanya itu ini, 70 kali lipat. Jadi setiap ibadah wajib yang kita lakukan, ganjarannya itu seolah-olah kita melakukannya 70 kali. Ini benar-benar penggandaan ilahi yang mengubah semua perhitungan. Biar lebih kebayang, coba deh kita pikirin ini. 1 kali sholat subuh di bulan Ramadan, itu punya bobot spiritual yang sama kayak kita sholat subuh setiap hari selama lebih dari 2 bulan. Gila kan? Ini benar-benar kesempatan yang gak ada duanya. Oke, lanjut ke bagian ketiga, menghapus kekurangan di masa lalu. Sekarang, gimana sih pengganda tadi bisa jadi strategi jitu buat akuntansi spiritual pribadi kita? Ini cara cerdas buat nutupin kekurangan-kekurangan kita yang dulu. Konsepnya tuh praktis banget. Begini caranya. Pertama, ya kita sadar dulu lah ya. Mungkin banyak dari kita yang punya utang sholat di masa lalu. Nah, terus kita kerjain satu aja sholat wajib di bulan Ramadan. Pahala dari satu sholat itu kan langsung dikali 70. Dan pahala yang super besar inilah yang bisa bantu menutupi utang-utang kita tadi. Ini benar-benar kayak kesempatan buat kita memulai lembaran baru. Tapi nggak berhenti di situ. Kalau kita sholat berjamaah, pahalanya jadi lebih besar lagi. Sholat wajib biasa aja udah dikali 70 kan? Nah, sholat berjamaah itu pahalanya bisa 27 kali lipat lebih besar. Coba deh bayangin, pahalanya benar-benar berlipat-lipat ganda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4 yang lebih praktis nih, aturan praktis puasa. Puasa itu kan sering banget ya munculin pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini ada beberapa jawaban jelas buat skenario yang paling sering terjadi. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat yang sering bikin panik. Gimana kalau kita lupa lagi puasa, nggak sengaja makan atau minum? Batal nggak ya? Tenang, jawabannya melegakan banget kok. Puasa kita nggak batal. Kuncinya cuma satu. Begitu ingat, ya langsung berhenti makan atau minum. Terus keluarin sisa makanan atau minuman dari mulut. Udah, gitu aja. Tinggal lanjutin puasa seperti biasa. Kesalahan yang nggak disengaja, itu dimaafin. Satu lagi nih, biar nggak salah kaprah soal imsak. Anggap aja imsak itu kayak lampu kuning di jalanan. Dia itu sinyal buat hati-hati. Biasanya sekitar 10 menit sebelum subuh. Buat ngingetin kita, ayo selesaikan sahurnya. Puasanya sendiri itu resminya dimulai pas adzan subuh berkumandang. Oke, sampai kita di bagian terakhir, bagian kelima, berkah tarawih. Yuk kita bahas salah satu tradisi bareng-bareng yang paling dikangenin setiap Ramadan. Yap, tarawih, salat malam yang spesial banget di bulan Ramadan ini adalah tradisi yang luar biasa buat mempererat kebersamaan kita. Ini momen di mana kita semua kumpul dan benar-benar menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Jadi, kesempatan spiritual yang luar biasa ini udah ada di depan mata kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa itu Ramadan? Tapi, gimana cara kita memanfaatkannya? Kesempatan ini udah di sini. Sekarang, apa yang akan Anda lakukan?